Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala وكم علق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة. Dan berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan di dalam kitabnya yang maha mulia tentang takwa itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat agung dan kebahagiaan yang sangat banyak. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bakal bergembira di dunia dan di akhirat. Pasti. Kebahagiaan yang mutlak hanya dimiliki kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutlak. Jadi kalau yang disebut dengan bahagia, sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka ulama, apakah orang bahagia itu lantaran dia mendapatkan dunia dengan harta, tahta dan wanitanya? Dan itu sifatnya nisbi, dikatakan oleh mereka para ulama saleh. Artinya nisbi, tidak menjadikan sebuah patokan orang yang berbahagia lantaran mendapatkan harta, tahta dan wanita. Tapi kalau misalnya dia udah mendapatkan Allah, wa man wajadallaha fi hayatih, barang siapa yang menjumpai Allah di dalam hidupnya, maka dia bakal menjumpai kebahagiaan di dalam hidup dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita bisa mendapati Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, ini proses kita hidup di alam dunia, kita bisa mendapati Allah. Kan tujuan kita hidup di alam dunia untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, dalam firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu yang dapat gelar habrul ummah, tintanya umat. Karena saking membahana ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu beliau mendapatkan gelar habrul ummah dan mufassirul ummah, penafsir umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira mereka para sahabat ada permasalahan yang sangat pelik dalam tafsiran Al-Quran, mereka menuju kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian mampu untuk ditafsirkannya. Dalam tafsiran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Jadi tafsiran illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, tafsirannya untuk mengenalku. Makanya kalau orang sudah mengenal Allah, dia bakal kenal segala-galanya. Man arafallah fi jasadi wa ruhi, barang siapa kenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jasad dan ruhnya. Bagaimana bisa kenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jasad dan ruhnya? Dia berzikir bukan cuma sekadar lisan. Bahkan yang dia zikir itu seluruh anggota tubuhnya ikut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan ikut berzikir, disertai mata ikut berzikir, otak ikut berzikir, tangan ikut berzikir, kaki ikut berzikir. Fakullul jawarih yadhkurunallah, fakullul jawarih tadhkurullah. Seluruh anggota tubuhnya itu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau kita nih, zikir kita lewat lisan atau mata yang kita zikir, jamaah sekalian? Baru sekedar lisan kita zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru lisan. Apakah mata kita sudah berzikir kepada Allah? Sementara mereka qaumun hadaru ma'allah subhanahu wa ta'ala, satu kaum sudah hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka sudah berjumpa dengan Allah. Mereka sudah merasakan manisnya ma'rifatullah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Dikatakan oleh dalam satu bait
Imam Ruslan dalam kitab Zubatnya itu, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistigan. Awal yang pertama kali wajib dikenal oleh manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakinnya. Nah, proses untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala takwa. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Yang dikatakan oleh Imam Muhaddad di sini, takwa itu wasiatullah, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala lil awalin wal akhirin, untuk generasi awal dan untuk generasi akhir. Di mana Nabi Allah Adam, wasiat yang datang dari Allah takwa. Nabi Allah Ibrahim juga begitu juga, wasiat yang datang dari Allah takwa. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, sampai Nabi Allah Isa, sampai kepada Nabi Muhammad dan umatnya, wasiat Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ibu-ibu, takwa gampang nggak, Bu? Bu, gampang nggak? Gampang, orang cuma sekedar ngomong, tapi prakteknya luar biasa. Nah, ketika kita berjumpa dengan praktek takwa, kan takwa itu cuma sekedar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Udah, takwa itu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang kita bahas. Famindalika, dan diantaranya, kalau orang udah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ma'iyatul ilahiyatul hifdhiyatul lutfiyah. Kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan penjagaan Allah dan kelembutan Allah. Orang kalau udah dia bertakwa, dia merasakan kelembutan Allah di dalam dirinya. Dia merasakan kelembutan Allah di dalam kehidupannya. Yang ada adalah Allah. Yang ada adalah lembutnya Allah. Tidak ada yang lain. Udah lembutnya Allah, lembutnya Allah, lembutnya Allah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali seringkali memberikan wacana kepada umat ini untuk seringkali bagaimana caranya agar lisan dan hati kita Allah lembutkan. Banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dengan kata-kata ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha lembut. Ultuf bina, lembutkan kami. Tuh lihat, lembutkan kami. Kan kita kasar. Lisan kita kan luar biasa. Idza khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Itu sebagaimana teori yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan prinsip kepada hambanya. Itu idza khuliqal insanu halu'a. Ketika tercipta manusia itu dalam keadaan halu'a, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama dalam keadaan lemah, dha'ifa, dalam keadaan lemah. Itulah manusia. Nah, biasanya manusia kalau dalam keadaan lemah, ada sifat kasarnya yang ada di dalam kepribadiannya. Nah, bagaimana agar tuh kasar-kasar sudah tidak ada? Kalau udah kasar tidak ada, prosesnya takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia bakal mempunyai hati yang lembut. Dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah di sini Allah berfirman, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang bertakwa. Wa min dzalika, dan di antara keagungan takwa itu al-ilmu laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni enggak bisa dicari. Ilmu laduni itu pemberian yang datang dari Allah. Lantaran dia takwa kepada Allah, dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu kasbi. Dan ditambah nanti pada akhirnya ilmu wahbi. Tidak terjadi ilmu wahbi sebelum ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu adalah ilmu yang didapati dengan daya usaha. Sedangkan ilmu wahbi itu yang diterima dengan pemberian yang datang dari Allah. Tidak bakal Allah Subhanahu wa taala berikan sebelum ada sebuah proses usaha. Nih kita ngaji lagi, kita belajar sambil kita membersihkan diri, kita belajar sambil membersihkan diri, kita belajar sambil praktik membersihkan diri. Jangan cuma sekadar belajar, jangan cuma sekadar ngaji, tapi kita nggak praktekkan tuh ilmu tentang pengajian. Seperti kita belajar tentang takwa. Oh, gampang takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa. Apakah ada dalam implikasi dalam kehidupan kita? Jadi kekuatan ilmu itu al-ilmu bil amal. Ilmu itu dengan pengamalan. Buat apa orang kalau punya ilmu tapi nggak diamalkan? Dikatakan oleh mereka para kaum salihin, di antaranya Imam Al-Haddad, dalam pembahasan berikutnya lagi, itu diungkapkan
Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi dia malas untuk mengamalkan. Yang model seperti itu tidak disebut dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia mendapat ilmu, dia mengamalkan ilmu. Ketika dia berbicara tentang tahajud misalnya, malamnya dia tahajud. Ketika berbicara tentang duha, paginya dia dalam keadaan berduha. Itu namanya takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu dengan praktek. Cuma-cuma orang yang kalau misalnya punya ilmu dengan membahananya tapi tidak disertai dengan praktek. Dikatakan oleh mereka para ulama, ketika aku mencari ilmunya Allah dengan capeknya, aku capek mencari ilmunya Allah. Pagi, siang, sore, malam mereka mencari ilmunya Allah. Dari satu tempat ke tempat berikutnya, mencari guru terus. Belajar lagi kepada guru, belajar lagi kepada guru. Hinama talabtul ilma sirtu mutadallilan. Ketika aku mencari ilmu, aku menjadi orang yang hina. Kenapa? Aku hina di hadapan guruku. Aku menjadi hina di hadapan mereka kaum salihin. Menghina artinya menghina dirinya. Bagaimana caranya dia untuk memperbanyak ilmu dan ilmu dan ilmu dan ilmu. Kemudian terus dia matangi dengan konsep untuk membersihkan diri. Terus membersihkan diri. Dengan sendirinya ilmu yang datang dari Allah itu berkebanyakan. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Kalau misalnya ada orang mempunyai pemahaman ilmu laduni, itu ada sebagian konsep yang salah. Ilmu laduni harus beli. Dengan 20 juta, 30 juta, menyembelih kerbau, nanti dapat ilmu banyak. Allah haula wala quwwata illa billah. Menyembelih kerbau, kemudian dapat ilmu dengan banyaknya, atau menyembelih sapi, atau kambing dan sebagainya. Tidak. Kalau misalnya memang itu sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas untuk memberi kepada sesama, silakan. Tetapi ilmu laduni tidak bisa dibeli-beli. Dibelinya ilmu laduni lantaran dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takwa tidak bakal hasil tanpa dengan ilmu. Lihat. Tidak jadi orang takwa tanpa dihasil dengan ilmu. Jadi dasar konsep seseorang mau takwa, ilmu dulu. Dia belajar dulu. Kan berapa banyak orang sholat tapi dia nggak tahu tentang ilmu sholat. Bagaimana mau diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat, kalau waktunya sholat luar biasa, bahkan setengah jam sebelum azan dia udah ada, tetapi dia nggak tahu konsep ilmu. Sholat yang bakal dia lakukan dia nggak tahu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan salat. Yang itu ada rentetannya dari mereka para kaum salihin. Bagaimana mungkin tercipta orang beribadah tanpa dia mempelajari ilmunya? Kan sering saya katakan di pelajaran di beberapa minggu yang lalu, bagaimana mungkin orang bisa membangun masjid kecuali dia harus tahu tentang konsep membangun masjid, dan itu harus ada ilmunya. Kalau masjid aja bisa dibangun harus dengan ilmu, bagaimana ibadah? Nah, kalau misalnya dia udah punya konsep ilmu kemudian dia lakukan ibadah, kalau ibadahnya dia tekun karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jadilah dia orang bertakwa. Nah, lantaran dia bertakwa akhirnya diberikan ilmu yang berkelebihan datang dari Allah. Mereka kaum salihin, terkadang mereka mengaji 100 ilmu, tapi dapatnya 1000 ilmu malah. Belajarnya 100 ilmu. Setiap lagi belajar, setiap waktu lagi belajar 100 ilmu mereka kaum salihin belajar. Akhirnya datang dari Allah 1000, bukan 100 lagi. Dari mana yang 900? Dari tingkatan takwa yang dia peroleh. Itulah yang disebut dengan laduni. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian bakal diajarkan oleh Allah. Ini pasti. Makanya kalau misalnya kita lihat, pernah dalam satu sejarah dibuktikan di mana perpustakaan seorang ulama itu terbakar. Perpustakaan seorang ulama terbakar. Dan di situ dikatakan ada jutaan kitab yang terbakar. Ihtaraqatil maktabah. Orang-orang langsung mengatakan kebakaran. Perpustakaan ulama kebakaran. Ulama tersebut keluar dari rumahnya dan melihat bahwa memang betul perpustakaan yang beliau miliki itu terbakar. Beliau merasa sayang dengan kitab-kitab yang beliau miliki. Hangus semuanya, terbakar.
Tapi dengan agungnya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, al-ilmu huna, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ini ilmu di sini, ilmu ada di dada, enggak di buku. Silahkan kau tanya tentang permasalahan ilmu. Ini saya akan aku jawab. Dan ini ketika ini ulama tidak dalam keadaan sombong dalam paparan seperti ini. Kalau misalnya ada orang memahami, kok itu ulama sombong? Tidak. Memang betul-betul yang dia ungkapkan, yang harus beliau ungkapkan. Artinya ilmu yang ada di dalam perpustakaan itu udah nempel di dalam hatiku ini. Sampai-sampai beliau mengutip dari sabda Rasulullah, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu ini ada di dada, bukan cuma sekadar dibacaan saja. Jadi mereka para ulama bukan cuma sekadar hafal Quran, bukan cuma sekadar hafal hadis. Hadis bisa jutaan hadis yang beliau hafal, Masya Allah. Kalau orang hafal Quran itu hal yang biasa, jamaah. Ada orang hafal Quran 30 juz, itu bukan istimewa, udah hal yang biasa. Ulama-ulama kita bukan cuma sekadar Al-Quran yang mereka hafali. Hadis, jutaan hadis dengan sanadnya. Bahkan kitab-kitab mereka hafal. Saya berbagai macam ketika saya belajar di Tarim Hadramaut. Ketika saya berjumpa dengan satu guru, dengan berikutnya, guru berikutnya lagi, guru berikutnya lagi, guru berikutnya lagi, itu sampai-sampai mereka mengatakan kadal ihya an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali hampir seperti Quran. Saking mereka hafalnya kitab Ihya dengan 4 jilid. Masya Allah. Kalau misalnya kitab seperti kitab ini, An-Nasihud Diniyah dihafalkan luar biasa. Ini kitab Imam Al-Ghazali 4 jilid dihafal sama ulama. Artinya itu udah di luar kepala mereka. Makanya mereka mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dada. Silahkan tanya. Bisa jadi perpustakaan itu hangus, tetapi ilmu yang ada di dalam kepribadianku tidak hangus. Ya Allah, dari mana mereka dapat ilmu? Dari kebersihan hati, jamaah sekalian. Orang yang hatinya kotor nggak dapat rahasia ilmu. Bisa dia mendapatkan ilmu tapi nggak dapat rahasianya ilmu. Andaikan tuh ada, keilmuannya tidak menjadi berkah. Itu karena kekotoran yang dia miliki, lantaran dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, dan di antara keistimewaan takwa itu al-furqanu 'indal ishtibahi wa wuqu'il ishkal. Pembeda di antara yang samar dan jatuhnya kesulitan. Orang bertakwa menghadapi berbagai macam kesamaran hukum, dia tahu mana halal, mana haram. Kaum saleh satu waktu dihadapkan hidangan dengan banyaknya. Beliau tidak tahu hidangan tersebut halal atau haram. Tapi dengan seketika baru beliau berada dalam satu hidangan tersebut, beliau langsung panas dingin. Panas dingin sehingga mereka keluar dari hidangan tersebut. Allah selamatkan. Padahal dia nggak tahu bahwa hidangan tersebut adalah haram, tapi Allah selamatkan dengan jatuhnya dia dalam keadaan sakit. Ketika dia sakit kemudian dipapah ke dalam, kemudian ada orang mengatakan, ulama di situ ada apa kalau istilah daging babi? B2. Itu ada B2. Alhamdulillah, untung Allah kasih aku sakit. Lihat, ulama tuh lihat, padahal udah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, udah tinggal makan. Tapi Allah kasih sakit tuh, lihat, lantaran dia bertakwa kepada Allah, jauh dia dari perbuatan-perbuatan makan dari makanan yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seraya berkata dalam banyak hadis qudsinya, kemudian ditampilkan lewat sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga Allah bakal Allah jaga dia. Man yahfazillah, barang siapa yang menjaga Allah, yahfazillah, dia bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga Allah, dia bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Al-Imam Ahmad Al-Bajuri, Imam Ahmad Al-Bajuri dikatakan sampai usia beliau 120 tahun. Dalam 120 tahun itu giginya masih utuh. Kalau kita jangankan sih 120 tahun, 40 tahun giginya udah mulai banyak tanggal. Gitu gak bapak-bapak? 40 tahun, 50 tahun, banyaknya gigi udah mulai tanggal. Kemudian kekuatan mata udah mulai agak sedikit lemah.
50 tahun, 60 tahun pendengaran udah mulai banyak lemah, kekuatan udah mulai banyak lemah. Ini 120 tahun giginya masih utuh. Pendengarannya masih kuat, penglihatannya masih kuat. Masya Allah. Ditanya, ya Imam, min aina hadza nakat? Ya Imam, dari mana kekuatan seperti ini? Engkau mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau mengatakan, hafiztullaha fis sighar. Aku sudah menjaga Allah di masa kecilku. Yang halal ya halal, yang haram haram, aku jauhkan. Ketika aku menjaga Allah di masa kecil, yahfaduni Allah subhanahu wa ta'ala fi kibari, aku dijaga oleh Allah di masa tuaku. Masya Allah. Bahkan kan kita sering melihat dan sering mendengar mereka kaum salihin di usia 100 tahunan terkadang sedikit yang mereka jumpai penyakit yang mereka jumpai sangat-sangat sedikit. Lantaran apa? Lantaran mereka menjaga Allah, Allah bakal menjaga mereka juga. Orang yang zahirnya menjaga Allah, zahir bakal dijaga oleh Allah. Orang yang menjaga batinnya di sisi Allah, batinnya juga bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih kita semuanya bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin. Memang sih luar biasa. Takwa itu Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Udah asik-asik kita ngaji. Dalam keasikan kita ngaji, akhirnya tuh masuk setan. Seraya berkata, Masya Allah, ente ngaji udah luar biasa. Kamu itu orang yang paling alim sedunia. Masuk tuh, terhipnotis diri kita. Seraya kita mengatakan, iya juga. Saya setiap hari ngaji. Nah ketika iya juga tuh, amal ibadah yang dia sudah raih bisa hancur. Lantaran takjub tentang dirinya sendiri. Dia terpesona tentang dirinya sendiri. Mana ada orang yang ngaji dalam sehari semalam seperti ngajinya saya. Masya Allah. Ketika dia udah mulai terhipnotis, kemudian dia ngomong seperti itu, dikatakan oleh mereka para ulama, habitatil a'mal, amal perbuatannya itu sudah hancur, berantakan. Kalau misalnya dia ngomong model seperti itu dan dia tidak ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan menjaga ilmu itu luar biasa, susah. Mencari ilmu susah, menjaganya luar biasa, lebih susah lagi. Kita beribadah susah. Kemudian menjaga keutuhan ibadah jauh lebih susah lagi. Inilah konsep dasar diajarkan oleh mereka para ulama saleh tentang bagaimana kita menjaga takwa. Bukan cuma sekedar takwa sehari, tapi takwa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sakaratul maut. Jadi orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah bakal menjadikan engkau pembeda. Pembeda. Dia bisa membedakan mana halal, mana haram. Dengan sendirinya kecerdasan yang mereka miliki, kecerdasan yang berkelebihan. Sampai-sampai permasalahan yang kira-kira orang tidak tahu, dia tahu. Kan pernah ada dalam satu sejarah Aceh. Apakah saya sudah berbicara di tempat sini atau belum? Saya coba untuk bicara lagi. Ada satu orientalis Belanda namanya Sunakur Grange. Sunakur Grange itu belajar di Makkah sampai 4 tahun, 5 tahun. Ada dalam satu riwayat lebih dari itu. Hafal Quran, hafal hadis, hafal Magalatul Ulama. Bahasa Arabnya fasih. Padahal dia adalah seorang Kristen Belanda. Dan memang didanai oleh Belanda ketika itu untuk mempelajari Islam dan bagaimana caranya untuk menghancurkan umat Islam. Kalau menghancurkan Islam tidak bakal mungkin. Tapi ini menghancurkan umat Islam. Jadikan politik untuk adu belah, adu domba atau pecah belah di situ harus untuk diterapkan oleh Sunakur Grange ini. Belajarlah dia ke Mekah. Belajar tentang Al-Quran dengan tafsirannya, hadis dengan tafsiran hadisnya, Magalatul Ulama, fikih, tauhid, tasawuf, semuanya dipelajari. Balik dia di Aceh. Orang Aceh merasa ulama luar biasa nih. Biasa
zahirnya zahir barat, tapi lisannya lisan Mekah. Lisannya itu luar biasa, fasihnya luar biasa dalam berbahasa Arab, karena memang belajar. Akhirnya satu waktu disuruh menjadi imam di Masjid Aceh. Karena memang bacaannya luar biasa, fasih. Fasihnya udah lebih daripada fasihnya orang-orang Aceh ketika itu. Akhirnya dijadikan imam tetap. Setiap waktu tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan juga ada pengajian lagi. Menggelar pengajian. Orang awam ketika dia nggak tahu bahwa itu Sunan Khurugranya itu adalah seorang orientalis. Ya Allah, setahun tuh orang Aceh ditipu oleh Sunan Khurugranya. Datang orang bertakwa kepada Allah satu waktu mendengar pengajian. Beliau langsung mempunyai pemahaman, hadza huwa kafir, ini orang kafir. Hadza huwa kafir, ini orang kafir. Seraya orang-orang yang ada di sekitar, huwa alim, dia ulama, ngapa jadi kafir? Dia ulama, bahasa Arabnya luar biasa fasih. Akhirnya diam orang tersebut. Sampai waktunya sholat, Sunan Khurugranya jadi imam, tapi dia nggak mau jadi imam. Orang yang bertakwa ini nggak mau jadi imam, nggak mau jadi makmum. Beliau tahu bahwa ini Sunan Khurugranya kafir, nggak mau jadi dia sebagai makmumnya. Kan tidak sah orang Muslim mempunyai imam, imamnya orang kafir. Paham nggak jamaah? Jamaah, tidak sah orang Muslim mempunyai imam, imamnya orang kafir. Masalah dunia, masalah akhirat. Masalah akhirat seperti sholat. Tidak diperbenarkan seorang makmum mempunyai imam orang kafir. Dan tidak diterima oleh Allah. Tidak sah. Kalau misalnya tidak sah, nggak dianggap oleh Allah sholatnya. Sama tentang permasalahan dunia sekalipun. Kalau misalnya seorang muslim, dia mempunyai pemimpin kafir, walau bagaimanapun juga pemerintahan tersebut, pemerintahan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim imamnya muslim. Nggak boleh muslim milih kafir. Amin. Amin. Milih muslim nggak? Milih muslim nggak? Amin. Benar-benar amin kalau udah gitu. Udah begitu nanti putaran kedua milih muslim lagi. Amin. Saya nggak bicara politik jamaah. Ini bicara masalah konsep dasar akidah Islamiyah, di mana setiap muslim itu adalah bersaudara. Mutlak setiap muslim di mana saja mereka bersaudara. Gitu. Orang bertakwa tersebut akhirnya berkata dengan tegasnya, "Hu kafir, dia orang kafir." Orang-orang melototi, "Tidak, dia ulama besar, dia ulama besar, dia ulama besar." Akhirnya nih ulama, ya udah kalau ente nggak percaya sama saya, coba ente buka baju dia, buka baju dia. Enggak dong, dia ulama, pakai pakaiannya gamis, jubah, pakai peci haji, kemudian pakai imamah lagi, sorban. Oh, dia ulama pokoknya. Kalau ente nggak percaya, buktikan, buka bajunya. Benar, ketika ada orang datang kemudian langsung tuh membuka baju Sunan Khurugranya, benar di dalamnya itu ada salib. Salibnya gede banget lagi, cuma nggak ketahuan. Salibnya luar biasa gedenya. Orang bertakwa tersebut bilang, "Coba lihat, ada salib gak?" "Iya, kok ada salib ya? Kok kita tertipu, 1 tahun penuh kita menjadi makmumnya dia. Tapi ini salib beneran gak?" "Mana ada muslim pakai salib? Ada gak muslim pakai salib?" Andaikan ada seorang muslim dia pakai salib, jadilah dia munafik. Walaupun dia nggak percaya kepada salib, dia munafik. Kenapa? Dia pakai perangai-perangai orang-orang kafir. Dalam sabda Rasulullah, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai tradisi satu kaum, berarti dia masuk dalam tradisi kaum tersebut. Orang muslim mengikuti tradisi non-muslim, jadi dia masuk dalam kelompok non-muslim tersebut. Akhirnya sadar, "Rakyat Aceh, engkau tahu dari mana? Sedangkan aku tertipu dengan bacaan dia." Akhirnya tuh orang tersebut mengatakan, "Araftu minallah," aku tahu datang dari Allah.
Bisa seperti itu? Iya, karena aku menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira ini adalah perintah Allah, aku jalani. Sekira-kira ini adalah larangan Allah, aku jauhi. Tuh lihat, orang bertakwa dia tahu, di mana orang tidak tahu, dia tahu dulu. Mudah-mudahan kita tahu tentang permasalahan seperti itu. Amin. Kalau umat Islam tahu betapa tuh orang kafir nggak boleh jadi pemimpin, mudah-mudahan semua muslim pada bertakwa. Amin. Kalau muslim semuanya bertakwa, berarti muslim pilih muslim. Gak ada lainnya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah hapus buat kalian dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kalian. Udah Allah hapus, Allah ampuni dosa kalian. Walaupun tuh kita mempunyai dosa luar biasa banyaknya. Membunuh, kerjaan kita. Berjudi setiap malam. Berzina, emang luar biasa. Semua pekerjaan maksiat kita lakukan. Tapi kalau kita takwa, Allah ampunin. Allah ampunin dosa kita. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Dalam sabda baginda Rasulullah, orang yang taubat dari dosa seakan dia sudah tidak punya dosa lagi. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Semua kita punya dosa, punya masa kelam yang sangat luar biasa dahsyatnya. Di zaman jahiliyah kita luar biasa dahsyat, dosa kita luar biasa banyak. Tapi kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah bakal ampunin. Amin. Sebelum aja berada di tenggorokan kita, Allah masih tetap menunggu kehadiran taubatnya kita. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Dalam sabda baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat seorang hamba selagi ajal tersebut belum sampai di tenggorokan. Nah, mumpung tuh ajal belum sampai di tenggorokan, kita taubat. Dan ciri orang bertaubat dikatakan oleh Imamul Ghazali, kemudian dikutip oleh Imamul Haddad. Imamul Haddad mengutip dari kata-kata Imamul Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mengutip dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri orang yang bertakwa, dia mudawamah ala huduri majalis ta'lim, dia sering untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam majelis ilmu. Dan di antara ciri orang-orang bertakwa, dia istiqamah. Mudawamah itu rutin. Gitu. Ngaji sih gampang, cuma rutinnya ini yang luar biasa. Masya Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai keistimewaan yang sangat agung. Wa min dzalika, dan di antaranya an-najatu minan nar. Orang yang bertakwa kepada Allah itu selamat dari api neraka. Satu waktu ada diungkapkan dalam kitab Durratun Nasihin tentang permasalahan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam sabda baginda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Dalam hadis sahihnya, barang siapa bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab insyaallah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Rajab semuanya, amin. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu Nabi nangis, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Rajab. Balighna Rajab, balighna Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Rajab, sampaikanlah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kita bulan Rajab. Ulama nih jamaah, 4 bulan sebelum Rajab udah mencium aroma Rajab. Masya Allah, aroma Rajab udah tercium. Kita tinggal beberapa hari bulan Rajab, udah tercium belum aroma Rajab jamaah? Jamaah, udah tercium belum bau aroma Rajab? Aroma tongseng sih keciuman. Kita lagi nih sekarang lagi siang lagi, belum makan siang. Tuh tongseng kira-kira dibuka, keciuman nggak? Cuman, Masya Allah. Rajab udah kebauan belum kita semuanya? Alhamdulillah, orang tua kita bilang udah, saya girang. Untung masih ada yang bisa mencium baunya Rajab. Man tadzawwaq, barang siapa yang merasa
merasa manisnya akan datangnya bulan-bulan yang suci, Rajab, Sya'ban, Ramadan, fahuwa minal mu'minin, maka dia di antara orang yang beriman. Maka meninggalnya dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Cuma permasalahan kita udah bisa nyium belum? Kan baru cuma satu yang baru nyium bulan Rajab. Itu baunya Rajab itu wangi. Lebih wangi daripada minyak wangi. Ibu-ibu boleh jadi punya minyak wangi dari Paris. Atau dari mana tahu, nggak tahu saya juga. Bapak-bapak juga bisa jadi. Minyak wanginya luar biasa. Tapi ini minyak wangi Rajab lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di alam dunia ini. Allah, tenang, lembut, wangi. Itu mereka para ulama 4 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Kita hitung. Sebelum Rajab ada Jumadil Akhir. Sebulannya. Jumadil Tsani, Jumadil Ula, Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal tuh ulama udah bisa mencium bau Rajab. Bayangin, ciuman bau Rajab, tadawwaqtu Rajab. Di bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dhu salihin yatazawwajuna bi Rajab, wa yatazawwajuna bi Sya'ban, wa yatazawwajuna bi Ramadan. Sebagian mereka kaum salihin di bulan Rabiul Awal udah bisa mencium baunya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Lantaran apa? Kan lantaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal bisa mencium aroma keindahan keagungan Allah kecuali dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik enggak bakal bisa mencium aroma keagungan Allah. Enggak bakal bisa mencium bau keagungan Allah. Jangankan mencium bau keagungan Allah, dia berlama-lama di majelis saja orang munafik enggak bakal bisa. Orang munafik berada di dalam majelis berlama-lama apalagi mengkaji ilmunya Allah enggak bakal bisa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hakikat orang yang beriman. Amin. Cuma 1 jam, paling lama 1,5 jam, atau paling lama lagi 2 jam kita ngaji. Betahin sebelum kita meninggal dunia. Kalau udah meninggal dihajiin kan kita. Nah sebelum kita nanti dihajiin, sekarang kita ngaji dengan banyaknya. Kita jadikan apresiasi kita adalah orang yang selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, tuh dia bergembira Ramadan Karim. Ramadan ya ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. Berdendang dia dengan masuknya bulan Ramadan. Yang tadinya dia ahli maksiat tidak jadi ahli maksiat. Yang tadinya pakai pakaiannya itu becentil dia ganti. Ada dulu namanya Ahmad atau dalam satu riwayat Muhammad. Bandel dia. Maksiat apa aja udah dijalanin. Menjelang Ramadan dia terpesona dengan Ramadan. Dia ada rasa gembira untuk memasuki bulan Ramadan. Merasakan sebuah kenikmatan, ya Allah Ramadan, ya Allah, ya Allah Ramadan. Ampunilah dosaku ya Allah. Panjangkan umurku untuk mendapati Ramadan. Rupa-rupanya belum masuk Ramadan meninggal. Kalau kita jadi malaikat gimana nih Bu? Bu, kita jadi malaikat. Ini orang belum taubat. Kemudian meninggal. Kira-kira gimana? Bu, masukin neraka atau surga nih orang? Ya, untung malaikat bukan ibu. Malaikat adalah malaikat. Akhirnya nih malaikat kebingungan dalam satu riwayat sampai ngadu kepada hadirat Allah, ya Rabb, ini gimana ceritanya nih? Dia belum sholat, tarawih aja belum, sholat belum pernah, tapi dia udah keburu meninggal. Tapi amalannya sudah bertumpuk. Yang aku lihat ini amalannya banyak, ya Allah. Min aina hadhihi sahifah? Dari mana nih amalan banyak ini? Sampai malaikat terpesona. Dari mana ya Allah? Kan aku tahu sebelum dia meninggal. Cuma memang sebelum tuh dia meninggal, dia mandi taubat, mau masuk Ramadan. Ibaratnya Ramadan entar maghrib, entar malam tarawih. Nih dia mandi, kemudian dia bergembira Ramadan. Dia pakai yang tadinya tuh pakaian nggak ada bagus-bagusnya, diganti dengan pakaian yang bagus. Pakai koko, pakai peci. Kemudian rambutnya disisir. Kemudian udah luar biasa sampai orang-orang terpesona.
Terpesona, saking kagetnya. Yang tadinya ahli maksiat berganti dengan pakaian seperti itu. Rupa-rupanya menjelang asar meninggal dunia. Belum sempat sholat asar, apalagi si puasa di bulan suci Ramadan. Dalam hidupnya belum merasakan bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Mengadulah kedua malaikat tersebut kepada Allah, ya Rabb, aku merasa bingung. Kalau secara zahir ini adalah hamba-Mu yang maksiat, tetapi kenapa nih aku jumpai dalam riwayat tersebut, aku menjumpai itu amal ibadahnya banyak, ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, hadza abdi, dia adalah hambaku, taba ilayya, dia udah taubat kepadaku, dia udah nangis di hadapanku. Ketika dia sudah nangis kepadaku, dia taubat, penyesalan, dia minta ampun kepadaku. Walaupun ketika itu dia belum menjalankan taubat, tapi ketika dia sudah niat, kemudian aku ambil ajalnya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Beruntung. Beruntung gak seperti itu? Maksiatnya banyak, giliran mau meninggal dunia dia taubat. Amin. Mudah-mudahan kita ngaji melulu, meninggalnya kita husnul khatimah. Amin. Itu yang kita mauin. Emang mau ngapain lagi hidup? Kan hidup untuk kematian, betul gak? Bukan kematian untuk hidup, hidup untuk kematian. Persiapan kita kematian kelak. Bagaimana ceritanya ketika kita dalam keadaan meninggal? Apakah yang udah ahli ngaji meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah? Belum tentu. Sangat-sangat belum tentu. Itu yang kita khawatirkan. Ada orang lagi, dia memahami hadis kalau misalnya orang bergembira dengan masuk Ramadan nggak bakal tersentuh dengan api neraka. Dia bergembira dengan memasuki bulan suci Ramadan, bergembira, terus akhirnya beliau ambil tuh di tungku. Kalau tempo dahulu kan masakan pakai tungku, artinya tungku pakai kayu bakar. Ada di rumah ibu-ibu masak pakai kayu bakar sekarang. Bakar kayu dibakar-bakar banyak. Ini kayu bakar nih. Kemudian akhirnya tuh beliau ngamalin hadis Rasulullah. Kan Rasulullah yang bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ya, neraka akhiratnya aja nggak bakal tersentuh, apalagi neraka dunia. Dia pegang bara. Dia pegang. Orang-orang bingung, sampai gurunya bingung ketika itu. Nah, ada apa engkau? Bukan neraka, guru yang mengajarkan aku. Dalam mengutip sabda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Guru kemudian bilang, iya itu di neraka. Dibalikin lagi sama murid. Guru, kalau neraka akhiratnya aja nggak bisa tersentuh, bagaimana neraka dunia? Neraka dunia kan nggak ada apa-apa dibanding neraka akhirat. Tercengang guru tersebut. Tuh lihat, dia ambil. Guru mau pegang. Jangan-jangan. Padahal tuh gurunya, guru mau megang. Enggak. Masya Allah. Tuh lihat. Tapi ibu-ibu jangan juga praktekin. Jamaah sekalian, kalau praktekin boleh, tapi lihat dulu kira-kira kuat gak gitu. Kalau kira-kira udah mendekati tungku tuh masih kedinginan juga, pegang dah dikit-dikit. Tapi enggak, berarti keyakinan kita enggak ada apa-apanya. Berarti keyakinan kita tentang bagaimana cinta rindu Ramadan belum ada, cuma sekadar ucapan saja. Cinta kan bukan cuma sekadar ucapan. Cinta itu ada al-mahabbatu hauna. Cinta itu ada di dalam hati. La bilisan, bukan cuma sekadar kasratul lisan, bukan cuma sekadar banyaknya ngomong doang, tidak. Gitu. Jadi orang yang bertakwa nggak bakal tersentuh dengan api akhirat, nggak bakal tersentuh. Gitu. Dan malaikatnya Allah tidak bakal salah menjadikan orang bertakwa di dalam neraka, menjadikan orang tidak bertakwa di dalam surga, tidak bakal salah. Sebagaimana mereka para malaikat tidak salah untuk memberikan rezeki kepada hambanya Allah. Gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jithiya wa qala wa yunajji Allahu alladhina taqaw bimafazatin la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka orang yang bertakwa dengan kesuksesan yang mereka raih.
yang mereka tidak bakal mendapati kesulitan, keburukan, walahum yahzanun, dan mereka orang yang bertakwa tidak bakal menjumpai rasa duka. Jadi orang bertakwa nggak pernah merasakan duka. Dicatat dalam satu sejarah baginda Rasulullah tidak pernah merasakan duka. Padahal ketika itu salat ketika baginda Rasulullah di sisi Ka'bah dalam keadaan sujud. Itu di kota Makkahul Mukarramah di awal-awal dakwah beliau. Itu mereka orang-orang kafir Mekah menaruh kotoran itu persis di punggungnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ditaruh tuh kotoran-kotoran onta di punggung baginda Rasulullah. Dari mulai pahat keci sampai punggungnya semuanya kotor dengan kotoran onta. Dari jarak jauh Sayyidatina Fatimah dengan sigapnya lari, kemudian langsung membersihkan kotoran onta tersebut dari punggung Rasulullah. Seraya Sayyidatina Fatimah nangis. Bakat Fatimah radhiyallahu anha. Nangis Sayyidatina Fatimah. Tapi ketika itu baginda Rasulullah tetap dalam keadaan asyik salat. Dibersihkan punggungnya Rasulullah oleh Sayyidatina Fatimah. Setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Didekap Sayyidatina Fatimah. Nahnu ma'allah, kita dengan Allah. Nah, kita dengan Allah. Tidak ada yang duka antara kita. Tidak ada duka di antara kita. Allah beserta kita. Innallaha ma'ana. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Tuh lihat, ke dalam kehidupannya baginda Rasulullah enggak pernah duka lantaran dizalimi oleh orang kafir. Tidak pernah merasa duka. Dengan capeknya baginda Rasulullah, beliau tetap dalam keadaan nikmat dengan Allah. Sebegitu juga mereka para sahabat, keluarga baginda Rasulullah, tabi'in, terus mereka para tabi'in, mereka enggak pernah duka. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa duka, berarti dia tidak bertakwa. Jadi orang bertakwa itu enggak pernah merasa duka. Bagaimana duka kalau dia sehari-harinya dengan Allah? Sehari-harinya dengan Allah, bagaimana mau duka? Orang yang kalau misalnya dia duka, berarti kan ada jarak jeda antara dia dengan Allah. Kalau orang bertakwa, setiap waktu dia dengan Allah. Waktu zuhur dia dengan Allah, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam dia selalu dengan Allah. Hatta bahkan di dalam tidurnya, dia dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia merasakan duka? Kalau kita masih merasakan duka, ada orang benci sama kita, kemudian kita pikirin. Kenapa harus kita pikirin? Biarin. Orang boleh sayang sama kita, orang benci sama kita juga boleh gak kira-kira, Bu? Bu, orang cinta sama kita boleh gak? Orang benci sama kita boleh gak? Ya udah, gak usah dipikirin, capek. Mikirin orang yang suka sama kita, terpesona namanya. Mikirin orang yang benci sama kita, ngabis-ngabisin umur namanya. Udah, ibadah-ibadah aja. Mau orang suka kek, mau orang benci kek, terserah. Kalau Nabi saja banyak yang membenci, apalah kita. Jadi kalau orang yang bertakwa tidak pernah ada rasa yahzanun, nggak pernah merasa duka sedikit pun. Bahkan dalam satu ungkapan mereka para ulama, walau kanat lahdah, walaupun sebentar dia nggak ada rasa dukanya. Orang beriman dia terus dekat kepada Allah. Tataragga darajatuhu indallah. Terus makin tinggi derajatnya dia dengan Allah. Tataragga, terus tinggi lagi, terus tinggi lagi, tinggi lagi. Kalau udah tinggi kan dia merasakan nikmat. Bagaimana sih kalau udah merasakan nikmat? Masya Allah. Orang kalau udah merasakan nikmat, duduk dengan Allah, nggak bakal mau pisah dengan Allah. Dia di sini dia dengan Allah, di situ dia dengan Allah. Di mobil, di motor, hatta dia duduk di pinggir jalan sekalipun dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dia pikirkan? Boleh jadi dunia dengan gersangnya, bisa jadi hiruk pikuk dunia dengan dahsyatnya, tapi dia dengan Allah nggak merasa gimana. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggak menjadi duka lantaran dunia yang tidak mereka dapati. Tidak. Mereka duka kalau misalnya mereka satu detik keluar dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duka itu mereka. Wa min dzalika al-makhraj min asy-syada'id. Dan di antara keagungan takwa itu keluar dari bentuk kesulitan. Orang kalau takwa, insya Allah Allah jadikan dia jalan keluar. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan ada rizki yang sekira-kira tidak dikira. Kita mau sekedar lihat berapa banyak ulama-ulama kita tidak berniaga. Artinya tidak berniaga, mereka nggak punya toko. Dicari tokonya emang nggak punya toko.
rumahnya biasa-biasa saja. Anaknya, Masya Allah, ada yang sampai 40 anak. Percaya nggak bapak-bapak? Percaya nggak? Tuh ulama punya anak 40. Saya pernah nanya sama salah satu ulama, oke, anak antum berapa? Baru 39, Ustaz. Astagfirullah. Saya sampai bilang astagfirullah. Padahal itu ucapan astagfirullah saya salah. Orang dia punya anak, kenapa harus saya bilang astagfirullah? Justru ulama punya anak banyak, alhamdulillah. Jangan preman punya anak banyak kemudian hebat. Justru kalau ulama punya anak banyak, alhamdulillah enggak? Generasi ulama namanya. Saya salah kaprah, astagfirullah. Akhirnya alhamdulillah. Mohon maaf Kiai, mohon maaf. Ngapa jadi saya bilang istighfar? Alhamdulillah. Baru 39. Antum punya usaha? Iya. Usaha apa? Sama Allah. Kita nanya lagi. Antum punya Indomaret kali? Boro-boro Indomaret. Alfamart? Boro-boro Alfamart. Terus? Anak ngajar. Ya Allah, ngajar di pedesaan gimana sih jamaah? Ya Allah. Antum kalau ngajar bagaimana? Alhamdulillah. Orang ada yang ngasih duit 10.000, 20.000. Dalam setiap pengajian. Alhamdulillah. 20.000. Berapa kilo dari rumah antum? Ya, kan cuma 20 kilo. 20 kilo. Bayangkan tuh jamaah tuh. Ikhlasnya tuh ngajar. 20 kilo cuma dapat 20.000 rupiah. Kalau 20.000 dolar sih nggak usah diomongin. 20.000 rupiah. Naik apa Kiai? Jalan kaki. Iya dah, jalan kaki iya. Terus gimana dong? Ngajar udah begitu, iya. Habis itu ya udah. Punya kebo. Boro-boro kebo. Sawah aja nggak punya, kebo lagi. Punya kebun. Boro-boro kebun nggak punya. Lalu 39 gimana? Dari Allah. Giliran mereka makan gimana? 3 kali makan. Makan mereka terkadang nasi kebuli mulu. Wah, kebuli. Lihat jamaah. Kita setiap hari makan nasi kebuli mulu gak? Kita pikir panjang. Ya, 1 nampan udah 700.000. 2 nampan udah 1.400.000. Pikir panjang. Tuh lihat kita aja setiap hari belum tentu makan nasi kebuli. Ini lihat. Terus tuh datang nasi kebuli dari mana? Dari Allah. Bener sih memang dari Allah. Terus gimana? Ada aja tuh. Sekolahnya gimana? Dari Allah. Nunggak gak? Nggak pernah nunggak. Lah sebagian anak-anaknya berangkat ke luar negeri. Gratis kali Kiai. Boro-boro gratis. Terus Anda bayar. La ilaha illallah. Nggak masuk tuh. Matematikanya kita nggak masuk. Dan emang benar dari Allah, mau bilang gimana? Udah. Akhirnya juga saya mau ngikutin juga sih. Babak belur juga sih. Allah Akbar. Dari Allah. Emang babak belur juga. Tapi inilah takwa. Kalau udah takwa benar, rezeki datang. Ulama-ulama kita emang udah begitu jadinya. Kan jamaah sekalian, mungkin sebagian jamaah bukan hanya dari Betawi, bukan hanya di Jakarta. Bisa jadi jamaah dari kampung-kampung. Kalau lagi pengajian kampung, emang dapat duit dari seberapa sih? Anaknya nggak tanggung-tanggung, 40 punya anak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baru punya anak 2 kebingungan, betul nggak? Bingung, padahal kita udah jadi manajer punya anak 2 bingung. Apaan? Nggak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah, benar. Allah yang berfirman. Kalau udah Allah berfirman, kenapa kita pakai ragu lagi? Dan itu sudah diimplikasikan oleh mereka kaum salihin, ulama-ulama kita yang sudah menjalankan tradisinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Dipersilakan. Bisa saya jawab, saya langsung jawab. Tapi kalau kira-kira tidak bisa, itu dijadikan PR buat saya. Dipersilakan jamaah, yang lakinya atau yang perempuannya dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya persis seperti pertanyaan seperti ini, persis. Cuma dulu kan yang ditanya Imam Al-Ghazali, sekarang kan yang ditanya saya. Penanyanya dulu Fulan, nah sekarang yang bertanya Bapak. Cuma beda orang saja, konsepnya sama. Bagaimana cara untuk menumbuh kembangkan keyakinan yang sebagaimana telah tadi Bapak ungkapkan? Jawaban dari Imam Al-Ghazali, jadi saya nyontek dari jawaban Imam Al-Ghazali. Itu dikatakan oleh beliau, kasratu hudurihi 'indal ulama. Banyak duduk dengan ulama. Konsep dasar keyakinan kita tumbuh kembang kepada Allah, wabil khusus tentang permasalahan rizki. Kalaulah ulama tidak bekerja bisa dapat duit, apalah kita yang bekerja ada bulanannya, otomatis insya Allah bakal mendapatkan duit. Tapi mereka mempunyai keyakinan yang tumbuh, yang terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, bikathrati julusihi 'indal ulama, dengan sebab banyak duduknya dia dengan ulama, itu melahirkan yurisul quwwah fil aqidah wal iman, bakal mewariskan akidah, keyakinan, kepercayaan, wal iman, dan keimanan. Dimana? Kenapa? Li'annahum khulafaur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para ulama itu adalah ahli warisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farrasulu aula bihim, maka Rasulullah lebih istimewa daripada mereka. Ketika mereka para sahabat terguncang tentang ekonominya, lantaran mereka melihat mukanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka para sahabat ketika keluar dari baginda Rasulullah, Allah berikan kemudahan mereka rezeki dengan sebab melihat muka baginda Rasulullah. Bayangkan, sahabat bingung, gundah gulana. Anak istrinya juga sahabat banyak. Anak istrinya banyak, 4 istrinya. Anaknya banyak, luar biasa. Tentang permasalahan ekonomi, Masya Allah, ini minta ini, itu minta itu. Namanya istri. Istri pertama minta emas, istri kedua juga, namanya istri pertama dikasih, istri kedua dong, iya, pakai istri ketiga lagi minta, istri yang keempat pakai minta, padahal awalnya nggak minta, gara-gara istri pertama dikasih, 2 dikasih, 3, 4 juga minta, ya udah, bingung sahabat, ngelihat keteduhan baginda Rasulullah, mukanya hilang, gundah gulana dunianya, keluar, Allah kasih keterbukaan buat dia masalah rizki. Ada tuh jalan keluar untuk dia mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkelimpahan. Bukan cuma sekadar rizki, dengan berkelimpahan rizki. Wa kadzalikal ulama, demikian juga ulama. Bisabab nadratihim iyyah, tersebab pandangannya dia kepada ulama, pandangan doang kepada ulama. Seperti duduknya dengan mereka kontrolin, Allah bakal mudahkan dia dari permasalahan rizki. Dan Allah bakal tumbuhkan dia keimanan dan keyakinan makin lama makin kuat. Pertama, itu Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, bikathrati qiraatil Qur'an, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fa inna qiraatal Qur'an miftah lil arzaq, karena membaca Al-Qur'an itu adalah pembuka untuk rezeki. Membaca Al-Qur'an, demikian dikiaskan oleh mereka para ulama, wa kadzalikal hadis, demikian juga hadis baginda Rasulullah itu adalah pembuka rezeki. Wa kadzalikal adzkar, dikatakan bahkan oleh mereka para ulama, demikian juga wiridan dan dikiran-dikiran.
lantaran kita memperbanyak doa, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan dia pintu rizki dengan berkebanyakannya. Ada dalam satu riwayat dikatakan Al-Imam As-Sahrawardi. Al-Imam dalam As-Sahrawardi dalam kitab Al-Hadiyatul Jalaliyah, itu beliau mengatakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali fi kulli sabihati yaumin, di setiap waktu pagi di setiap hari, ala taharah, dalam keadaan bersuci, Allah Subhanahu wa taala jadikan rizki dari dirinya. Allah mudahkan pintu rizki dari dirinya sendiri. Allah jadikan pintu rizki dari dirinya sendiri. Itu udah diamalkan. Betul-betul sudah diamalkan. La ilaha illallah cuma 1000 kali doang. Tadi duduk dengan ulama, membaca Al-Quran, hadis, doa. Di antaranya doa-doa tersebut ada la ilaha illallah. Itu dengan memperbanyak la ilaha illallah, wabil khusus di pagi hari, memperkuat iman, akidah, dan Allah bukakan pintu rizki buat dia dalam keadaan bersuci, menghadap ke arah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kita habis subuh, wiridan sampai waktu isyraq. Waktu isyraq kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis itu baca la ilaha illallah. Itu di waktu subuh. La ilaha illallah 1000 kali paling berapa menit? Tapi kita dawamkan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala bakal berikan dia kekuatan iman Islam dengan kekuatan pancaran rezeki yang halal, halalan thayyiban yang baik, mubarakan yang berkah, katsiran banyak. Dan mereka para ulama sudah mengamalkan itu. Makanya mereka para ulama enggak pernah takut dengan masalah rezeki. Enggak pernah takut dengan masalah rezeki. Insyaallah ya, untuk ibaratnya makan sehari-harinya mah ada untuk mereka para ulama saleh. Karena mereka enggak pandai untuk jam'ul mal, menghimpun harta. Terkadang mereka dapat, mereka berikan lagi kepada yang membutuhkan. Mereka dapat, mereka memberikan lagi kepada yang membutuhkan. Jadi rezekinya mereka kaum salihin itu bagaikan tuh ketika burung keluar dari sangkar, dia mendapatkan rezeki ketika itu, masuk lagi dalam keadaan kenyang, itu kemudian keluar lagi, dia dapat rezeki, masuk lagi dalam keadaan kenyang. Sebegitulah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kaum salihin. Jadi rezekinya Allah Subhanahu wa taala tanggung. Dan juga dalam satu riwayat dikatakan, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu tapi ikhlas karena Allah. Kita ngaji ini ikhlas karena Allah. Dalam sabda baginda Rasulullah, takaffalallahu rizqah, Allah jamin rezekinya. Kalau kita ngaji nggak punya duit, ulama kadang ketawa. Ente ngaji punya duit nggak? Enggak. Diketawain sama ulama. Ente nggak percaya sama hadis Rasulullah, orang ngaji bakal punya duit. Kan saya ngaji ulama. Iya, Rasul yang bersabda, barang siapa yang mencari ilmu karena dia ikhlas. Ingat, ikhlas. Bukan dia mau mencari ilmu, oh biar jadi ulama, biar pada dicium tangan. Oh biar jadi ulama misalnya, biar orang hormat. Enggak, dia cari ilmu aja karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu dengan ikhlasnya karena Allah. Mau Allah jadiin ulama, Allah enggak jadiin ulama juga dia udah ikhlas. Kalau dia betul-betul ikhlas, Allah jamin rezekinya. Kalau lah pencari ilmu, Allah jamin bagaimana ulama. Makanya kalau udah jadi ulama, aib untuk berbicara uang kepada jamaah. Jadi jangan banyak ngobrol. Jadi kalau misalnya jadi ulama, lebih baik tuh nggak pantas untuk ngomong-ngomong uang kepada jamaahnya sendiri. Apalagi sih dengan nada sindiran. Dompet kosong nih, lagi ngapain nang? Orang yang cerdas, oh ente kok nggak punya duit, nggak perlu ulama. Andai kan nggak punya duit, diem aja udah. Ulama tuh nggak punya duit, diem aja. Walaupun sama siapapun, lagi ngapain emang pakai ngomong sama jamaah? Aib. Jadi kalau ulama betul-betul ikhlas, Allah jamin rezekinya. Kalau santri aja Allah jamin, bagaimana jadi ulama? Jadi mudah-mudahan kalau kita ikhlas ngaji, Allah bakal berikan itu semuanya. Kekuatan iman dan akidah, kemudian kekuatan rezeki dengan sendirinya. Jadi kalau kita ngaji ini ikhlas karena Allah dan Rasulullah, akhirat dapat, zahir dapat. Amin. Jadi itu diantara yang mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban buat wabil khusus dari Bapak yang bertanya. Wallahu a'lam. Walaupun masih banyak lagi, karena
Biarkan untuk ada pertanyaan yang kedua, dipersilahkan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, mobil khusus Ibu yang bertanya, dalam sabda baginda Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, mufassirul hadis nih, penafsir hadis. Yaziduhu bittaqwa ay bita'ah, bertambahnya iman lantaran takwa yaitu taat, wa yanqus, dan berkurang lantaran bil ma'siyah, lantaran dia berbuat maksiat. Ada diajarkan oleh mereka kaum solehin bagaimana kalau misalnya iman kita biar Allah tetap kuatkan. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang kitab ini, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah ini mengajarkan kepada kita, banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan iman kita dengan bahasa apapun juga. Dan di antaranya sebagaimana datang dalam sabda baginda Rasulullah dengan doanya itu, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Dalam satu riwayat, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Kan Allah yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi, kuatkan hatiku ala dinika, untuk selalu berada dalam agama Engkau. Dalam satu riwayat, wa ta'atika, dan kepada taat kepada Engkau ya Allah. Banyak doa seperti itu. Ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, dengan penuh penghayatan, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Bisa jadi kita selesai ibadah kemudian jadi ahli maksiat, bisa. Dan bisa jadi kebalikan, orang yang ahli maksiat tahu-tahu menjadi ahli ibadah, bisa enggak? Bisa, kan Allah yang membolak-balikan. Ya mughalibal qulub. Makanya Rasulullah sendiri dalam tangisannya di setiap malam, beliau berdoa, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku untuk selalu berada dalam agama dan taat kepada Engkau ya Allah. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan agar hati ini selalu terpincut dengan Allah, dan iman kita Allah kuatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau gelincirkan hati kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah yang Maha memberi. Doa. Dengan juga dikatakan oleh Imam Al-Haddad, agar hati kita selalu dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu zikir dan taat kepada Engkau ya Allah. Ada juga Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu zikir, ingat kepada Engkau, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan selalu baik untuk beribadah kepada Engkau. Bikasratil buka, dengan banyak nangis. Banyak nangis kita kepada Allah. Wabil khusus di sepertiga akhir malam, di mana mereka dalam keadaan tidur, lenyap dalam tidurnya mereka, tenggelam dengan dunianya mereka, dia nangis di hadapan Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, iman keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Allah tetapkan kekuatan iman. Allah tancapkan kekuatan iman di dalam hati sanubarinya lantaran bikasratil doa, dengan banyaknya doa. Dan diajarkan oleh baginda Rasulullah, ud'u Allah wa antum mulihuna fid du'a. Mintalah engkau kepada Allah dan engkau betul-betul minta dengan tangisan, yang betul-betul minta kepada Allah. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dengan tangisan yang banyak. Kalau engkau nggak bisa nangis, paksa-paksain. Gimana kayak ceritanya biar nangis?
Ingat kematian ingat akhirat, ingat tentang masalah kiamat, agar kita bisa nangis di hadapan Allah. Terus nangis lagi. Besok kita nangis lagi, berdoa kepada Allah, minta terus kepada Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yastahi minal abdi. Sesungguhnya Allah malu kepada hamba. Idza rafa'a yadayhi, maksudnya ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu, dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Allah malu kalau enggak menjawabnya. Ketika itu Allah bakal menjawabnya, bahkan sebelum kedua tangannya ditaruh di paha hamba tersebut, Allah sudah tentukan doa tersebut. Jadi yang pertama, banyak doa ibu, biar kita meninggal husnul khatimah, amin. Karena doa itu bisa merubah ketentuan Allah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Bayangkan tuh, dengan kuatnya doa. Kan doa silahul mu'min. Dalam sabda baginda Rasulullah, doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau udah senjata, berarti lebih tinggi daripada yang lain. Boleh jadi mereka punya bom atom, boleh jadi mereka punya apa? Kita punya doa. Doa tembus kepada Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bom atom ya paling seberapa kilometer sih? Berapa? Atau berapa puluh kilometer, atau berapa ratus kilometer. Ini doa tembus dari bumi menuju Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Seberapa panjangnya doa, tapi bisa tembus. Nah, berdoa, banyak kita berdoa, nangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kalau misalnya Allah melihat hamba tuh nangis. Tobat kita kepada Allah. Banyak bikasratil istighfar. Kalau tuh jaga keimanan kita untuk tetap kepada Allah, banyak dengan banyak istighfar. Dengan khusyuk. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal baraya, Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku minta kepada ampun kepada Engkau ya Allah dari berbagai macam bentuk kesalahan. Terus dia nangis kepada Allah. Nangis di sujudnya kepada Allah. Ya Allah, jaga iman aku ya Allah. Ya Allah, jaga iman suami istri kami, jaga iman anak-anak kami ya Allah, jaga iman saudara kami. Allah bakal menerima kekuatan doa dari seorang hamba yang kalau misalnya hamba tersebut berdoa dengan khusyuk kepada Allah, hadir hati dia kepada Allah. Jadi orang yang banyak nangis, doa kepada Allah, Allah bakal terima. Kemudian, kalau Allah mau kuatkan iman kita, itu dikatakan oleh mereka para ulama, bikathratis sadaqah, dengan memperbanyak sedekah. Wa afdhalus sadaqati, dan seafdal sedekah itu sedekatul ilmi, sedekah ilmu. Itu sedekah yang paling istimewa, ilmu. Kita punya ilmu, kita ajarkan orang. Yang tadinya nggak ngaji, kita ajarkan ngaji. Yang tadinya orang nggak bisa sholat, kita ajarkan sholat. Itu sedekah paling istimewa. Ada orang ngajarin ngaji, ada orang sedekah 1 triliun. Ainal afdal, mana yang lebih istimewa? Maka afdal dia ngajarin ngaji daripada 1 triliun. Atau 200 atau 323 triliun misal. Kira-kira jumlah 323 triliun duitnya dari mana ke mana tuh? Udah kita nggak usah pikirin, capek. Tapi kita ngajarin orang sholat itu lebih istimewa. Bahkan dikatakan khair minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau kita ngajarin ilmu. Ada orang sedekah dengan dunia dengan ratusan juta triliun, nggak tahu berapa tuh jumlahnya, 100 juta triliun. Ada orang ngajarin alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ini lebih tinggi daripada harta. Kalau tidak mampu jadi ulama, jadilah kita yang sakha, orang yang derma. Jadi ulama nggak sanggup. Ngajarin ngaji nggak bisa, ngajarin orang taubat nggak bisa, ngajarin orang dekat kepada Allah nggak bisa. Ya udah, sedekah dengan harta. Harta yang kita miliki sedekahin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sedekah dengan kekuatan. Dan ini insya Allah bakal menopang sampai kita meninggal dunia. Fa insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua dari ibu, bagaimana cara mendidik anak? Dikatakan oleh ulama, di antaranya Syekh Abu Bakar bin Salim, dimulai dari awal. Kalau kita mempunyai anak yang saleh,
Jadilah pernikahan yang soleh dulu. Jangan sampai ada DP sebelum nikah. Mudah-mudahan jamaah paham. Paham gak? Tidak ada DP setelah nikah. Kalau udah di DP aja dah, ya Allah, repot dah. Jangan ada DP sebelum nikah. Jadilah pacaran sebelum nikah. Jadilah pacaran setelah nikah. Kalau pacaran setelah nikah dan dengan nikah yang benar, di situ diungkapkan Al-Quran, hadis, kemudian dengan hadirnya mereka para kaum salihin. Jangan dijadikan acara pernikahan dan resepsi pernikahan dengan acara yang maksiat. Kalaulah sudah dalam acara pernikahan dengan acara maksiat, dikhawatirkan nanti anaknya menjadi ahli maksiat. Jamaah bisa dipahami ini. Jadi proses untuk mendidik anak bukan ketika udah punya anak. Proses mendidiknya dari sebelum adanya anak. Ketika tuh dalam keadaan resepsi pernikahan, bagaimana resepsi pernikahan tersebut? Sesuaikah dengan syariatul Islam? Apakah tuh mereka yang datang itu dikasih bangku? Janganlah buat mereka makan dalam keadaan berdiri. Tolong jemaah, bisa didengarkan. Jangan biarkan mereka minum dalam keadaan berdiri. Jangan ada musik-musik yang diharamkan dalam acara resepsi pernikahan. Kalau sudah ada musik-musik yang diharamkan, ya Rabb, bagaimana nanti anak bakal menjadi anak yang saleh? Dan sebelum ada sebuah peraduan antara suami dan istri, maksudnya malam pertama, berdoa dengan banyaknya. Ini saya mau cerita. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya nikah, habis nikah masuk kamar, belum tahu istrinya siapa. Bayangkan, belum tahu tuh istrinya siapa, modelnya kayak gimana nggak tahu. Udah dijodohin sama bapak dan ibunya. Nah, bapak sama ibu udah nyiapin buat engkau perempuan, nikah ya? Iya pak. Enggak ditanya bagaimana ceritanya. Kalau kira-kira anak kita gimana kalau nikah? Atau jamaah sekalian mungkin. Pak, nggak jadi dong beli kucing dalam karung, nggak sah. Belaga-belaga pinter. Kan dalam istilah fikih, kalau misalnya kita beli di dalam karung kan nggak sah, belaga. Padahal ente mau ngelihat cantik gak? Bisa aja. Ini orang soleh, iya dapat, iya. Nikah ada tuh. Saya terima nikahnya fulana binti fulan yang dengan mahar yang tersebut tunai. Doa, zikir. Malam pertama masuk. Ketika masuk ke kamarnya, istrinya nggak berani tidur sebelum datang sang suami tercinta. Duduklah dia di atas sajadah. Dari rakaat 2, 4, 5, 6, 7 sampai 100 rakaat tuh. Pengantin baru perempuan sholat sampai 100 rakaat, nunggu datangnya sang suami. Suami masuk kamar, baru duduk melihat ada kitab. Sengaja nih kitabnya dikasih sama pamannya sendiri, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Nih Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengerjain ponakannya. Kalau ponakanku soleh, dia bakal baca kitabku. Dia nggak bakal ngelihat tuh perempuan dulu, gampang. Dunia gampang. Dia ngelihat kitab dulu. Bener. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ketika masuk dalam peraduan, melihat ada kitab nih baru. Ketika beliau baca, kitab baru beliau baca. Dari 1 halaman menjadi 2 halaman, sampai akhir halaman. Istrinya nunggunya sambil sholat. Kalau misalnya kira-kira ini gimana nih keadaan sekarang? Sholat sampai akhir. Selesai khatam, terdengar suara ayam, menandakan itu adalah di akhir malam. Jadi sunnah juga punya ayam. Itu menandakan tuh kokoknya ayam udah berada di akhir malam. Ya Allah, udah akhir malam, saya udah punya istri. Dalam satu riwayat kemudian dilihat istrinya dalam keadaan sholat terus, sholat lagi. Udah akhirnya ini waktu aku mengadu kepada Allah, masuk ke masjid. Pengantin baru lihat, ibaratnya subuh jam 5, jam 4 udah ada di masjid, zikir.
Ini orang-orang yang masuk ke masjid, Allahu Akbar, ente. Kenapa emang? Yang datang lagi, Allahu Akbar, ente. Kenapa? Kebingungan. Ada pengantin baru sampai seperti ini. Di malam keduanya begitu lagi. Malam keduanya, ini belum ketemu nih, ngobrol pun belum. Bagaimana mau ketemu, ngobrol aja belum. Malam kedua, kan sunnah sebelum peraduan itu sholat dengan banyaknya. Yang dijadikan nanti tetesan mani yang pertama dengan pergumulan dengan sang istri itu bakal menjadi tetesan yang penuh dengan keberkahan. Sholatlah Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Sholatnya nggak tanggung-tanggung sampai subuh sholat. Tuh ibu-ibu aja bilang istighfar. Padahal alhamdulillah ibu, ini kan benar kan? Gitu. Sholat nggak terasa, padahal udah punya istri. Istrinya juga nggak terasa. Rupa-rupanya istrinya soleha juga, nggak terasa bahwa udah punya suami. Sholat aja lagi sampai subuh. Baru berada di malam ketiga perpaduan yang sangat luar biasa. Nah, yang dengan model seperti ini, ketika tetesan mani yang pertama sebelumnya udah ada dengan zikir, maka bakal menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Jadikan anak dan istri itu dari rezeki yang halal. Jangan biarkan sedikit pun dari rezeki yang haram buat anak. Ini diantara cara untuk mendidik menjadi anak yang saleh. Rezeki yang halal. Lebih baik rezeki halal walaupun sedikit daripada banyak tapi haram. Jangan biarkan anak dan istri kita mendapatkan rezeki yang haram. Kemudian, seringkali untuk mendoakan anak. Dari mulai anak berada di alam kandungan ibu kita, istri kita maksud saya, sering dielus dan sering diajak bicara, sering didoakan. Terus didoakan lagi, didoakan, minta panjat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus dipegang lagi sambil baca shalawat. Enak betul kalau misalnya istri dalam keadaan hamil, suaminya selalu mendedangkan shalawat kemudian sambil memegang perut istrinya dengan kata-kata ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dipegang lagi. Ya Rabbi bil Mustafa, istrinya lagi pakai ya Rabbi bil Mustafa lagi. Oh ya Allah, betapa nikmat tuh suami dan istri. Kata kalau misalnya tahajud, suami bangunin istri, istri bangunin suami kalau mau tahajud. Insya Allah anak keluar dalam keadaan saleh. Pertama kali tuh anak keluar disambut dengan azan. Di kuping pertama Allahu Akbar, azan. Di kuping kedua dijadikan qomat. Terus dikasih makan makanan yang halal dan berkah, selalu dengan doa. Terus diajarkan bagaimana ceritanya cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka anak tersebut fa insyaallah bakal menjadi anak yang saleh. Andaikan kita tidak menjalankan seperti itu, misal kata ulama, andaikan yang seperti itu nih kita udah terlanjur, ya Allah, kita nggak bisa jalanin itu. Nah, sekarang masih ada kesempatan. Bagaimana ceritanya agar anak kita saleh dan soleha? Panjatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya, dengan tetesan air mata. Jangan sekali-kali kita mengatakan anak kita durjana. Atau minimal jangan sekali-kali kita mengatakan anak kita bandel. Dikatakan man qala liwaladihi ya balid. Wah, barang siapa yang mengatakan kepada anaknya wahai bodoh, maka jadilah anak tersebut menjadi bodoh beneran. Kan terkadang ibu saking marahnya sama anak, bodoh kamu nak. Betul gak bu? Bu, malu ya, malu untuk jawab. Jadi bodoh beneran. Bandel kamu nak, gitu gak bu? Jadi bandel beneran. Anak kok dikeluarin pasar minggu, Ragunan maksud saya. Isi Ragunan dikeluarin. Singa kamu nak, kalau singa sih bagus. Mankei kamu nak, ya emang mau anak kita jadi mankei? Mau gak? Kalau jadi mankei beneran gimana? Allah Akbar. Jangan sekali-kali sumpah serapah kepada anak, karena doa ibu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bapak diterima, apalagi doanya sang ibu. Jadi andaikan tuh proses yang pertama kita tinggalkan dulu, misalnya pernikahan kita nggak bagus, misalnya naudzubillah min dzalik, atau nikahan acaranya itu musik melulu, dangdut melulu misalnya. Misal, nggak ada benar-benarnya. Udah sekarang kita taubat, kita minta kepada Allah dengan khusyuknya, fa insyaallah nanti bakal masuk dalam hati sanubari sang anak, anak bakal menjadi yang saleh dan salehah. Wallahu a'lam. Karena waktu yang saya lihat sudah jam 2:03, mohon maaf.